Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, masih bahas seputar aplikasi pinjaman online ya. Untuk kali ini aku mau bahas untuk gagal bayar di pinjol Watas ya, seperti itu. Untuk aplikasi Watas sebetulnya udah pernah aku bahas ya dulu, kurang lebih sekitar 1 tahunan yang lalu lah, untuk gagal bayarnya ya. Mungkin ini untuk informasi yang terbaru ya. Soalnya ada beberapa perubahan ya seperti itu. Buat teman-teman sih masih banyak yang menanyakan untuk resiko gagal bayar di aplikasi Watas ya. Oke, mungkin aku bahas dari aplikasinya dulu ya. Untuk aplikasi Watas aku cek di Play Store ya. Untuk penggunanya ya, sudah hampir 1 juta orang udah pernah mendownload aplikasi tersebut ya. Berarti wow, penggunanya lumayan banyak ya, sudah lebih dari 1 juta orang mendownload aplikasinya. Lalu yang kedua, untuk aplikasi ini legal ya guys. Tapi dulu waktu aku bahas sih statusnya masih terdaftar ya. Dan sekarang kalau dicek di list OJK ya, atau untuk daftar fintech, kalau untuk sekarang untuk fintech itu totalnya ada 104 ya. Dan yang untuk yang berizinnya salah satunya itu aplikasi Watas. Lalu pertanyaan dari teman-teman yang masih sering ditanyakan yaitu untuk resiko gagal bayarnya apa aja ya, seperti itu. Untuk dari penagihannya, kalau kita gagal bayar di aplikasi Watas sih masih penagihan masih secara online ya, atau hanya melalui telepon, pesan WhatsApp ataupun SMS ya. Jadi untuk sebar data atau menghubungi nomor di luar kontak darurat sih enggak ya. Jadi untuk penagihannya sih masih wajar ya, seperti itu. Tapi untuk telat bayar di aplikasi ini biasanya telat bayar 1 hari 2 hari sih udah hubungin ke kontak darurat ya, seperti itu. Dulu sih waktu aku bahas itu telat 2 hari kalau nggak salah, atau sehari itu udah menghubungi kontak darurat guys, seperti itu. Mungkin ada kesamaan ya dari teman-teman yang telat bayar di aplikasi ini, mungkin telat 1 hari 2 hari udah menghubungi ke kontak darurat ya, seperti itu. Lalu untuk dikunjungi atau enggak, sejauh ini sih belum ada yang dikunjungi ya. Jadi dari aplikasi ini belum punya DC lapangan ya. Jadi kalau Anda gagal bayar nggak usah khawatir akan dikunjungi ke rumah ya. Walaupun kadang kita dapat pesan ataupun SMS ya, kalau si DC ini akan berkunjung ke rumah, seperti itu. Tapi sampai dengan saat ini masih sebatas gertakan ya kalau mau berkunjung ke rumah, seperti itu. Justru ciri-ciri kalau kita mau dikunjungi ke rumah itu nggak ada telepon atau nggak ada SMS pemberitahuan mau datang ke rumah, itu enggak ya. Itu untuk aplikasi yang punya DC lapangan ya. Tapi kalau untuk Watas itu belum punya DC lapangan. Tapi kalau untuk aplikasi lain yang punya DC lapangan, misalkan mau datang ke rumah, itu nggak pernah ngasih kabar ya. Jadi ciri-cirinya kalau kita mau dikunjungi sama DC ke rumah itu nggak ngasih kabar ya, tahu-tahu datang aja, seperti itu. Jadi kalau kita masih dikasih pesan mau berkunjung ke rumah besok atau hari ini, justru itu malah nggak akan datang ya guys, seperti itu. Jadi Anda jangan panik dulu ya, seperti itu. Jadi kalau masih ada pesan hari ini kita mau datang, kalau nggak bayar, seperti itu, atau besok, atau kadang mungkin Sherlock ini lokasi rumah Anda, seperti itu justru nggak akan datang. Justru yang datang kalau udah lepas kontak, nggak ada telepon sama sekali, mungkin keterlambatan lebih dari 3 bulan, itu
tiba-tiba datang seperti itu. Tapi kalau masih ada komunikasi, masih ada pesan masuk mau datang ke rumah, justru itu malah enggak ya, seperti itu. Tapi yang jelas untuk aplikasi WhatsApp sampai dengan saat ini aku belum dapat informasi kalau ada yang dikunjungi seperti itu. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir ya, untuk saat ini belum ada DC lapangannya. Sejauh ini ya mungkin aku bahasnya udah lama, udah sekitar hampir 1 tahun ke belakang. Kalau mungkin ada DC-nya mungkin sudah ada yang ngasih informasi ke saya, tapi sampai dengan saat ini belum ada ya, seperti itu. Lalu berikutnya, ini yang juga kadang ditanyakan ya sama teman-teman, Bang, apakah benar kalau kita gagal bayar di pinjol, satu keluarga kita akan bermasalah kreditnya, seperti itu? Oke, mungkin yang dimaksud ya, apa kalau kita telat bayar ya, antar orang tua kita atau adik kakak kita nggak bisa ngajuin pinjaman, seperti itu ya. Jawabannya bisa ya. Jadi kita nggak perlu khawatir ya kalau misalkan kita gagal bayar, kita satu keluarga antara kreditnya bermasalah, itu enggak ya. Jadi hanya yang punya riwayat kredit macet kan cuma kita ya. Jadi untuk keluarga itu enggak ya guys. Jadi kalau Anda pernah telat bayar, mungkin Anda takut ntar keluarga Anda nggak bisa mengajukan pinjaman. Sebetulnya itu masih bisa ya. Misalkan Anda telat bayar, lalu adik Anda atau kakaknya ataupun orang tuanya mengajukan pinjaman di pinjol, itu masih bisa di ACC ya, seperti itu. Jadi Anda nggak perlu khawatir kalau misalkan telat bayar ntar berdampak dengan keluarga Anda, itu enggak ya. Jadi untuk kreditnya yang macet itu hanya Anda aja ya, tapi untuk keluarganya itu enggak, seperti itu. Jadi misalkan sekarang misalkan saudara Anda mengajukan pinjaman di aplikasi yang sama pun, itu masih di ACC ya. Masih bisa, seperti itu. Jadi nggak pengaruh. Jadi Anda nggak perlu khawatir misalkan, wah ini ntar gimana, keluarga saya ini mungkin akan bermasalah. Enggak ya. Jadi yang bermasalah cuma Anda ya, yang punya riwayat kredit buruk, seperti itu. Tapi untuk yang lainnya itu enggak. Jadi kalau misalkan dari orang tua atau adiknya mau mengajukan pinjaman, itu masih di ACC ya. Tapi menurut saya sih nggak usah ya. Anda aja udah bingung, sekarang telat bayar, bingung untuk bayar, antar adanya ikut-ikutan minjem atau keluarganya ikut-ikutan minjem, itu jangan ya, seperti itu. Jadi kalau Anda sekarang telat bayar, yang jelas satu ya, nggak usah panik. Jadi tetap Anda nggak usah berpikir yang aneh-aneh, seperti itu, yang neko-neko. Intinya kalau Anda saat ini belum ada uang, mendingan Anda tenang, nggak usah mungkin kalau DC-nya nakut-nakutin ini itu segala macem, nggak usah terlalu difikirkan ya, seperti itu. Anggap aja ini suatu pengalaman ya. Jadi mungkin Anda kalau udah ngerasain gimana rasanya punya utang ke pinjol lalu dikejar-kejar seperti ini, jadi untuk pengalaman ya, ambil hikmahnya aja, seperti itu. Paling resiko yang akan Anda dapatkan yaitu entarnya nggak bisa mengajukan pinjaman lagi ya, seperti itu. Tapi untuk Anda ya, tapi untuk keluarga Anda sih masih bisa, seperti itu. Jadi Anda nggak usah perlu panik. Yang jelas satu ya, kalau untuk telat bayar di aplikasi WhatsApp itu, satu nggak sebar data, yang kedua itu belum punya DC lapangan ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu informasi dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.